Baiklah sobat calon guru semuanya, bagi teman-teman yang melakukan pendaftaran P3K Kemenak 2024, maka setelah di sini kita melakukan pengisian biodata, kemudian memilih jenis seleksi, mendaftar formasi, mengisikan riwayat, maka berikutnya kita akan unggah dokumen. Terkait tentang bagaimana cara pengisian riwayat ini silahkan simak di video sebelumnya ya. Dan pada video ini kita akan mencoba mencari tahu yaitu terkait tentang berkas apa saja yang diunggah pada pendaftaran P3K Kemenak 2024. Apakah setiap untuk formasi ini nanti formasi jabatan berbeda satu dengan yang lainnya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat calon guru semuanya, seperti yang kita ketahui bahwasanya pada pendaftaran P3K di sini termasuk juga pendaftaran P3K Kementerian Agama 2024. Maka setelah kita buat akun di sini kan kita melakukan pengisian biodata. Kemudian kita memilih jenis seleksinya P3K teknis misalkan untuk formasi P3K Kementerian Agama ya untuk instansinya. Kemudian di bagian pengisian riwayat ini kita isikan, tentunya riwayat kita isikan sesuai dengan formasi yang kita pilih. Kemudian tentunya di sini untuk formasi yang kita pilih, misalkan saja di sini adalah saya tuh melamar menjadi operasional layanan, inilah operator layanan operasional. Nah, operator layanan operasional ini adalah mempersyaratkan ijazah SMA. Teman-teman di sini pastikan menggunakan ijazah yang SMA sederajat ya. Berdasarkan pengalaman dari teman-teman pendaftar P3K non Kemenak kemarin itu banyak sekali yang TMS dikarenakan di sini tidak disesuaikan antara ijazah yang dimiliki apa dengan yang diupload ya. Nah ini. Kemudian juga nggak sesuai dengan formasi itu mempersyaratkan ijazah apa. Nah di sini kita contohkan untuk berkas yang diunggah di bagian tab unggah dokumen untuk yaitu saya tuh pelamar misalkan sajalah operator layanan operasional. Nah di sini berikut adalah persyaratan administrasi yang diinputkan oleh admin instansi Kementerian Agama untuk jabatan operator layanan operasional. Nah di sini perlu diketahui bahwasanya jika terdapat ketidaksesuaian persyaratan dengan yang diumumkan instansi, mohon untuk melakukan konfirmasi ya kepada instansi tersebut dan juga melaporkan ke helpdesk. Nah ini nanti merupakan berkas ini adalah sangat penting ya teman-teman. Karena apa? Karena nanti akan diverifikasi dan juga diperiksa sebagai penentu kita nanti lulus atau tidaknya di seleksi administrasi P3K Kemenak 2024. Dan berdasarkan pengalaman juga banyak sekali teman-teman yang pelamar P3K ini meskipun sudah masuk database BKN, mungkin meskipun sudah masuk di THK2, banyak juga yang tidak lulus seleksi administrasi. Oke, kita cek di sini adalah nanti disesuaikan dengan di bagian tab unggah dokumen masing-masing. Untuk yang pertama ini adalah ini ya. Jadi sebelum kita unggah, di sini kita coba pahami dulu, yaitu ketentuan unggah dokumen. Jadi untuk format berkas yang diterima itulah PDF atau JPG sesuai dengan ketentuan per dokumen. Maksudnya gimana? Di sini adalah ketentuan per dokumen. Misalkan ya, pas foto ini kan ketentuannya itu formatnya JPG ya formatnya. Kemudian untuk yang transkrip nilai misalkan adalah PDF. Jadi kita mengunggahnya tuh sesuaikan dengan yang kita unggah ya, yaitu sesuai dengan persyaratan tiap tab unggah dokumennya. Kemudian supaya keterbacaan ini bisa maksimal di sini dan juga bisa diupload, untuk ukuran minimal setiap berkas itu minimalnya 50 KB. Untuk maksimalnya sesuai dengan jenis berkas. Misalkan di sini pas foto minimal berarti 50 KB, maksimal 500 KB. Untuk transkrip nilai misalkan ini maksimal 1000 KB atau 1 MB ya, minimal 50 KB. Nah ini disesuaikan. Kemudian jika ukuran berkas ini melebihi ketentuan maka silakan dikompres dulu ya. Nah ini berikutnya coba kita cek, ini adalah untuk yang jabatan yaitu operator layanan operasional. Maka berkas yang diupload untuk pelamar P3K Kementerian Agama ini adalah yang pertama, surat pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi ya, yang sudah ditandatangani dan dibubuhi dengan materai. Untuk surat pernyataan di sini teman-teman harus mengacunya pada mana, yaitu pada Kementerian Agama. Nah ini. Jadi teman-teman untuk surat pernyataan ini untuk membuatnya itu silahkan teman-teman mengacunya pada pengumuman Kemenak ini, yang ini ya. Tentunya kalau sudah mengunduh ini pengumuman Kemenak, kemudian surat pernyataan teman-teman silahkan unduh untuk formatnya. Ini surat lamaran. Nah ini.
surat pernyataan ini ya, disesuaikan dengan format resmi dari Kemenak. Kalau misalkan nanti nggak sesuai, maka nanti akan TMS teman-teman. Nah, terkait tentang tutorial cara untuk membuat surat pernyataan ini sudah saya berikan pada kartu video ini. Cara mengisinya bagaimana, silahkan nanti teman-teman dilihat ya. Ini di sini surat pernyataan, ada suami, istri dan sebagainya ini. Kemudian untuk materinya jangan lupa 2 ya materinya. Jangan sampai menggunakan materi yang sudah digunakan ulang. Meskipun kita itu di sini nanti paperless, namun tentunya materinya harus berbeda ya. Oke, kemudian setelah kalian memutuskan misalkan untuk menggunakan materi itu materi tempel atau mungkin juga e-materai. Nah, di sini kita klik unggah. Di sini kalian pilih jenis materinya. Kalau kalian menggunakan e-materai, pilih yang e-materai. Kalian klik choose file. Kalau misalkan materi yang diunggah itu yang digunakan adalah materi konvensional, pilih yang di sini materi konvensional. Tentunya ini merupakan suatu hal yang sangat penting juga ya. Kemudian berikutnya yang kedua, untuk yang kedua surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah. Nah, ini adalah khusus untuk yang disabilitas ya. Karena apa? Karena di sini tidak ada wajibnya ya. Jadi yang wajib kita unggah itu adalah di sini yang ini ada wajib ini, ada bintang. Kalau misalkan teman-teman di sini adalah disabilitas, maka silakan diunggah ya, yaitu surat keterangan dokter ini menerangkan jenis derajat kedisabilitasannya, serta mencantumkan link video singkat ya yang menunjukkan kegiatan sehari-hari. Kemudian berikutnya ada surat lamaran. Surat lamaran sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dan juga bubuhi dengan materai, ukuran maksimal 1000 KB. Nah, sama juga dengan surat pernyataan. Untuk surat lamaran ini kalian juga mengacunya itu dari format instansinya ya. Ini adalah untuk surat pernyataan. Nah, surat lamarannya yang di atasnya nih. Nah, ini tutorial cara membuat surat lamaran Kemenak ini sudah kita sajikan juga pada kartu video ini. Silahkan teman-teman nanti bisa dicek ya, dipastikan materinya materi asli, jangan sampai materi yang berulang ya. Nah, ini oke, inilah untuk surat lamaran. Nanti teman-teman bisa unggah di sini teman-teman. Dan kemudian di sini ada surat keterangan memiliki pengalaman kerja di bidang kerja sesuai dengan kompetensi jabatan yang dilamar, ditandatangani oleh pimpinan unit kerja, ukuran 1000 KB. Nah, surat keterangan memiliki pengalaman kerja ini juga formatnya dari Kemenak ya. Nah, ini adalah pernyataan tadi, ini format surat lamaran, kemudian format surat pernyataan, kemudian di sini untuk surat keterangan pengalaman kerja ini dari unit kerja. Ini adalah kopnya. Kemudian berikutnya ada nomor dan sebagainya. Kemudian berikutnya ini adalah untuk nama pejabatnya. Nah, ini teman-teman, ini adalah untuk yang format dari surat keterangan di pengalaman kerja. Nanti diunggah di sini ya. Jadi dari 3 surat ini harus mengacu pada format yang diberikan di Kementerian Agama. Kemudian kartu tanda penduduk ini jelas ya, KTP kalian uploadnya di sini KTP. Nah, untuk KTP seluruh berkas nanti harus asli ya, jangan sampai ada yang fotokopian, jangan sampai scan-nya nggak jelas, jangan sampai scan-nya nggak berwarna, itu nanti bisa TMS ya. Oke, ini KTP asli. Kemudian bukti perguruan tinggi dan atau program studi yang terakreditasi bagi lulusan SD sederajat, SMP sederajat, SMA sederajat, mengunggahnya ijazah atau STTB ya. Kalau misalkan kita perguruan tinggi ya, kita uploadnya itu adalah sertifikat akreditasi. Nah, ini saya kemarin uploadnya sertifikat akreditasi dari prodi dan juga perguruan tinggi, dan yang paling penting adalah prodinya ya. Kemudian dokumen hasil pengecekan formasi yang diunduh dari laman PDM non ASN. Nah, ini teman-teman unggahnya di sini ya. Nanti di sini untuk tutorial cara mengunduhnya dokumen tersebut dan juga cara mencetaknya sudah kita berikan pada kartu video ini, nanti silakan dicek ya. Berikutnya ijazah asli sesuai dengan ketentuan. Kalau misalkan di sini saya itu melamarnya itu operator layanan operasional, di sini kan mempersyaratkan ijazahnya SMA. Meskipun saya punya ijazah S1, karena yang saya lamar adalah operasional, berarti yang saya unggah ini adalah ijazahnya ijazah SMA ya. Begitu juga dengan transkripnya pun demikian. Untuk nilai rata-rata kita ambil dari transkrip nilai SMA juga. Yang di sini pas foto jelas ya, pas fotonya formal terbaru berlatar belakang merah. Nah, ini. Nah, setelah itu nanti kita periksa kembali, ada tombol lihat nih, silahkan dilihat kembali ya. Pastikan seluruh dokumennya ini terbaca dengan baik teman-teman. Oke, kira-kira seperti itu untuk mengunggah
dokumennya nanti silahkan tinggal klik unggah saja. Untuk contoh-contohnya silahkan simak video terkait di kartu video ini ya.